Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Horor, bagaimana kabar Anda? Apakah sudah siap untuk mendengarkan ceritaku horor selanjutnya? Baik, langsung saja inilah kisahnya. Nama gue Reno. Gue kerja sebagai driver ojek online di Jakarta udah hampir 3 tahun. Malam itu, sekitar jam 12 lewat dikit, suasana udah mulai sepi. Jalanan di sekitar Ancol udah nggak seramai biasanya. Angin laut berhembus pelan bawa aroma asin dan lembab yang khas banget di daerah pesisir. Lampu-lampu jalanan nyala tapi redup. Beberapa berkedip kayak mau mati. Di kejauhan kadang masih kedengeran suara kapal atau klakson mobil. Tapi makin malam makin jarang juga. Gue duduk di atas motor senderan sambil mantengin HP. Sambil nunggu orderan gue iseng scroll medsos. Sesekali ngeliat video lucu. Kadang nyimak postingan temen-temen yang lagi begadang atau lembur. Udah sekitar 30 menit gue nunggu. Tapi belum ada satu pun orderan yang masuk. Gue sempat mikir buat pulang, tapi malam itu entah kenapa gue ngerasa pengen nunggu sedikit lagi. Perasaan gue bilang mungkin ada satu orderan terakhir yang bakal masuk. Dan bener aja, HP gue tiba-tiba getar. Titik penjemputan gak jauh dari posisi gue. Cuma sekitar 300 meteran, di seberang taman kecil deket jembatan. Nama penumpangnya Nadia. Waktu gue lihat jam udah jam 12.21. Gue mikir tumben ada yang order segini malam dari daerah situ. Tapi gue cuekin. Namanya juga kerja, rejeki jangan ditolak. Tanpa pikir panjang, gue langsung nyalain motor dan gas pelan ke lokasi. Jalanan sepi banget. Lampu jalan makin ke arah jembatan makin jarang. Ada 1-2 kendaraan lewat. Tapi selebihnya cuma suara angin dan deru motor gue sendiri. Pas sampai di titik penjemputan, gue lihat ada cewek berdiri di pinggir jalan. Deket tiang lampu tinggi yang agak berkedip-kedip. Dia berdiri sendirian, nunduk, kayak lagi nunggu seseorang. Bajunya putih panjang sampai lutut. Rambutnya panjang, nutupin sebagian muka. Dari jauh kelihatan pucet. Tapi gue mikir, mungkin cuman efek lampu jalan aja yang bikin tampang dia kelihatan aneh. Gue pelanin motor, terus berhenti persis di samping dia. Gue buka kaca helm, terus sapa, "Malam Mbak Nadia ya?" Dia nggak langsung jawab. Dia cuman ngangguk pelan. Suaranya nggak keluar sama sekali. Tapi dari gerak-geriknya dia kelihatan kayak paham. Gue sempat agak ragu. Biasanya penumpang langsung jawab atau senyum dikit, ini enggak. Tapi ya sudahlah. Gue ambil helm cadangan yang biasa gue bawa buat penumpang. Gue kasih ke dia sambil bilang, "Nih Mbak, pakai dulu helmnya ya." Dia ngambil helm itu pelan-pelan. Tangan dia dingin banget waktu nggak sengaja nyentuh tangan gue. Kayak baru keluar dari kulkas. Gue sempat merinding dikit. Tapi gue tahan. Mungkin dia habis dari ruangan ber-AC atau lagi nggak enak badan. Lagian ini deket laut juga, malam-malam begini emang udaranya dingin. Dia pakai helm itu sambil nunduk. Lalu tanpa ngomong apa-apa dia naik ke jok belakang. Gerakannya pelan, hati-hati banget, hampir kayak orang sakit. Gue cek ke spion. Dia duduk diam, tangan naruh di pangkuan, kepala masih nunduk. Nggak bersuara sama sekali. Nggak batuk, nggak gerak-gerak, bahkan nggak kelihatan napasnya dari kaca helm. Gue mulai ngerasa aneh. Tapi gue coba tahan pikiran buruk. Mungkin dia cuma capek. Mungkin dia habis kerja atau lagi banyak pikiran. Gue nyalain motor lagi. Sebelum jalan, gue tanya pelan, "Mbak, tujuannya kemana ya?" Dia diem. Gue ulangin lagi, kali ini agak kenceng. "Mbak Nadia mau diantar kemana?" Dia masih nggak jawab. Hening, cuma suara angin yang masuk lewat sela helm dan gesekan rantai motor yang kedengeran. Gue mulai ngerasa nggak enak. Biasanya kalau penumpang tak nggak jawab kayak gini, gue tinggalin. Tapi entah kenapa malam itu gue ngerasa kayak ada yang nyuruh gue tetap lanjut. Jadi gue coba cari akal. Gue buka aplikasi, cek GPS. Tapi anehnya, titik tujuan nggak muncul. Cuma titik penjemputan aja yang ada. Padahal biasanya titik tujuan otomatis kebaca. Gue tanya lagi, "Mbak, boleh saya dianterin kemana?" Soalnya nggak muncul di aplikasi. Dia akhirnya jawab. Suaranya pelan banget kayak bisikan. "Ke rumah." Gue coba tanya lagi, "Ke rumahnya di mana ya? Jalan apa?" Tapi dia nggak jawab lagi. Lirik spion, dia masih nunduk. Helmnya nge-cover sebagian wajah. Tapi gue bisa lihat pipinya pucat banget. Kayak nggak ada darah. Jantung gue mulai berdetak makin kenceng. Tapi tangan gue tetap pegang setang motor. Gue mutusin buat jalan aja pelan-pelan sambil berharap dia bakal kasih tahu nanti. Motor gue bawa pelan. Melewati jalanan sepi deket taman. Terus masuk ke arah jembatan. Jembatan tua yang sering gue lewatin kalau narik malam-malam. Di bawahnya ada sungai yang langsung nyambung ke laut. Di pinggir jembatan ada semacam pos kecil yang udah lama kosong. Bekas tempat jaga yang nggak pernah dipakai lagi.